Indonesia and Iran really understand the importance of cooperation among developing countries in order not to be too dependent with the developed countries. Oke, dua kabar yang cukup panas nih bos. Nah, yang pertama datang dari Dubes Indonesia untuk Iran yang baru-baru ini mengecam serangan ke Iran oleh Amerika dan Israel kemarin bos. Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Iran. Nah loh, ini ngemeng-ngemeng soal Iran. Mimin kemarin juga sempat salah fokus nih bos, karena gambar pada tulisan rudal ICBM yang dipasang pada slide presentasi Hussein Ahmed kemarin itu mirip pula dengan rudalnya Iran, yaitu rudal Khoramsar 4. Nah, ini dia fotonya. Mirip ya kan? Balik lagi bos. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah pernyataan lengkap Bapak Dubes Roy Sumirat ini dan bagaimana rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Iran? Kira-kira kerjasama apa yang mau mereka garap? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian lanjut kabar kedua nanti. Jadi Kepala Staf Angkatan Udara kita, Kasau Marskal M. Tony Harjono, baru-baru ini mengunjungi Dubai Airshow 2025 bos. Dan dari siaran pers TNI Angkatan Udara, nampak nih bos, ada bau-bau Kasau melirik dua pesawat baru yang dipamerkan di sana. Nah loh, lantas pesawat-pesawat apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, di tengah memanasnya geopolitik global, satu kabar menarik kini datang dari Teheran, Iran, bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, utamanya dalam publikasi Tehran Times pada Selasa 18 November 2025 kemarin. Duta Besar Indonesia untuk Iran, yaitu Bapak Roliansyah Sumirat, baru-baru ini ternyata telah melakukan wawancara dengan media Iran, bos, yaitu Tehran Times. Beliau muncul membawa pesan penting, bukan hanya tentang diplomasi biasa, tapi tentang hubungan dua negara Indonesia-Iran yang sudah terjalin selama 75 tahun dan kini bakal memasuki babak baru. Nah, dalam wawancaranya bersama media Tehran Times, Dubes Sumirat ini pun menegaskan bahwa Indonesia dan Iran bukan sekedar berteman. Keduanya berbagi perspektif, nilai dan kepentingan strategis yang semakin relevan di era ketidakpastian dunia saat ini, bos. Beliau menekankan bahwa hubungan ini dibangun atas dasar saling menghormati dan kemampuan untuk berdialog bahkan saat ada perbedaan pandangan. Namun, yang membuat pernyataannya semakin menggigit adalah ketika beliau juga mengecam serangan terhadap Iran pada bulan Juni lalu oleh Amerika dan Israel. Bahkan secara tegas, ia menyebut bahwa aksi itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Beliau menunjukkan bahwa Indonesia menolak sebuah praktik di mana yang kuat boleh semena-mena dan yang lemah harus tunduk. Sebuah sikap diplomatis yang berani di tengah tekanan politik dunia, apalagi kini terkait dengan Iran, bos. Nah, terkait hal ini, kini negara kita Indonesia sepertinya mulai bergerak lebih dekat ke Iran nih, bos. Bahkan Presiden Prabowo Subianto direncanakan bakal datang mengunjungi negara Iran dan bertemu dengan pemimpinnya. Lantas, bagaimanakah rencananya dan kerjasama apa yang mau digarap? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut, ceritanya belum selesai nih bos. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, karena hubungan 75 tahun itu tampaknya akan naik level ke babak yang jauh lebih strategis. Jadi menurut laporan Tehran Times dan diwartakan lagi oleh Republika, Presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian pun telah secara resmi mengirim undangan kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Undangan itu bukan sekedar formalitas diplomatik, bos, tapi merupakan sinyal bahwa Iran melihat negara kita Indonesia sebagai mitra penting di panggung internasional. Dan yang lebih menarik lagi, undangan tersebut pun ternyata sudah dibalas nih. Dapat kalian baca beberapa hari lalu katanya, surat resmi dari Presiden Prabowo telah dikirim ke kantor Presiden Iran, di mana pihak Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bersedia melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Teheran saat waktunya tepat. Dan kini katanya tim Kementerian Luar Negeri bersama Dubes Sumirat pun sedang berupaya untuk mengunci jadwal pertemuan bilateral tersebut secara lebih teknis, bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah prospek kerjasama Iran-Indonesia ini, apakah termasuk rudal balistik Iran,
Khorramshahr 4 yang kemarin fotonya dipasang pula pada presentasi Hussein Ahmed. Nah, sepertinya sih untuk rudal balistik tidak bos, jauh banget nih. Namun banyak analis memperkirakan bahwa fokusnya akan berada pada energi, migas, serta transfer teknologi, terutama dalam sektor industri, pertahanan non-militer, hingga kemungkinan kerjasama teknologi nuklir sipil untuk kebutuhan energi masa depan, bos. Kemudian ada juga peluang kerjasama dalam bidang pangan, farmasi, teknologi kesehatan, hingga konektivitas dagang di kawasan Samudra Hindia. Namun jelas kalau untuk bidang militer, kalau ada pun kerjasamanya mungkin publikasinya bakal sangat rahasia. Apalagi kalau terkait dengan teknologi rudal Iran ya kan. Dan sampai saat ini memang belum ada publikasi resmi mengenai hal itu bos. Namun balik lagi bahwa semuanya kini mengarah pada satu kesimpulan bahwa kunjungan Pak Prabowo ke negara Iran ini jika benar terjadi, maka bisa menjadi momen penting yang bukan hanya memperkuat diplomasi, tapi juga mengubah arah strategi Indonesia di kancah geopolitik global. Penguatan hubungan diplomatik Indonesia-Iran yang menjadi lebih strategis. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Di gelaran Dubai Airshow 2025, dunia kembali menyaksikan parade teknologi pertahanan tercanggih nih bos. Dan negara kita Indonesia nggak mau cuma jadi penonton doang ya kan. Pasalnya pada hari Kamis 20 November 2025 kemarin, Kasau Marskal Tony M. Harjono hadir langsung di Dubai World Central untuk melihat dari dekat arah perkembangan teknologi dirgantara global yang bakal membentuk masa depan kekuatan udara Indonesia. Acara ini pun bukan acara kecil bos. Pasalnya lebih dari 1.500 perusahaan ikut serta, ditambah 200 pesawat dari fighter, transport aircraft, UAV, hingga prototipe futuristik semuanya muncul. Intinya ini adalah surganya teknologi militer udara. Dan salah satu highlight kunjungan Kasau adalah di booth Embraer bos, perusahaan pesawat asal Brazil. Di sana beliau mendapat paparan langsung tentang pesawat angkut jumbo C390 Millennium, yaitu pesawat angkut taktis multirole dari Brazil. Mirip-mirip dengan A400, pesawat ini pun punya kemampuan tanker, angkut pasukan, logistik, medevac, bahkan airdrop. Desainnya modern, avioniknya full glass cockpit, dan yang menarik, banyak negara NATO mulai melirik platform ini sebagai alternatif dari pesawat Hercules. Nah, kemudian selain itu Kasau juga bertemu dengan CEO Kalidus bos, yaitu Dr. Khalifa Murad Al-Balousi. Nama Kalidus ini makin naik sejak memperkenalkan pesawat serbu ringannya yaitu B250 yang kabarnya beberapa waktu lalu juga masuk radar Indonesia bos. Jadi dilirik juga oleh TNI Angkatan Udara nih, di mana pesawat ini pun cocok untuk pelatihan lanjut hingga operasi koin atau counter insurgensi. Ini agak mirip dengan pesawat Super Tucano, tapi dengan teknologi yang lebih baru dan avionik full digital. Mantap, mantap, jos. Nah, kunjungan ini pun jelas pastinya bukan sekedar formalitas bos. Pastinya ada juga nih lirik-lirik, tinjau-tinjau, dan nanti dibawa dalam rapat ya kan. Pertanyaannya, apakah setelah pesawat C-130J Super Hercules, kemudian A400M, apakah TNI Angkatan Udara juga akan melirik C-390 Millennium? Dan pesawat serbu ringan B250 dari Kalidus Uni Emirat Arab juga akan ikut diboyong? Mari kita nantikan saja bersama berita kelanjutannya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.